Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur ini kajian yang keempat ya, dalam rangka meningkatkan kualitas ilmu, iman, dan amal soleh. Kalau ngaji ini dapat 3 kita bu, ilmu, iman meningkat, dan amal soleh. Kalau ibu sholat sunnah, ibu tidak sholat, tidak saum sunnah, tidak Senin Kemis, nggak apa-apa. Tapi kalau ibu tidak mengkaji Al-Quran, dosa besar. Itu saya ulang-ulang di mana-mana. Karena orang Islam itu malas ngaji, yang rajinnya sholat sunnah, Senin Kemis, sholat duha, sholat tahajud tiap malam. Tapi ngaji malas. Padahal ngaji ini hukumnya wajib. Tahajud itu sunnah. Ibu sampai mati nggak sholat tahajud nggak apa-apa. Ibu udah mati belum? Sampai mati. Ya. Nah, yang kedua kita syukuri apa bu? Nikmat apa? Sehat. Dengan sehat kita bisa melakukan banyak hal, tapi dengan sakit semua hal terganggu. Yang ketiga, nikmat sempat. Ibu ada yang jauh datang, sampai ongkos angkot pun ngutang, asal bisa hadir kemari. Siapa yang terjauh ke sini? Siapa? Siapa yang terjauh dari Jakarta Timur? Dari mana ada? Kelapa Gading ada. Ya, jadi kita hidup ini bunda akan diminta pertanggungjawaban detik per detik. Sejak kapan? Sejak bunda balik, haid, sampai ruh keluar dari tubuh. Besok rekaman lengkap ini. Siapa yang nyender, siapa yang ngantuk, dia ketahuan. Ya silakan aja nyender terus. Yang ketiga, nikmat kemuliaan. Orang ngaji itu dimuliakan Allah dan malaikat karena kita mengkaji Quran. Beda ibu kalau ngobrol di jalan berjam-jam. Karena ini firman Allah. Allah sangat ridho, sangat senang, sangat cinta melihat hambanya mengkaji Quran. Masya Allah. Karena ini firman Allah. Ya, termasuk yang terlambat. Silakan. Tema hari ini buat yang terlambat, bahaya lisan. 1. Allah yang telah mengajarkan bicara kepada manusia. Ibu maaf sekali, bandingkan dengan saudara-saudara kita yang bisu itu. Ya bu ya. Kita selalu menganggap bicara ini terjadi begitu saja. Bandingkan dengan orang yang bisu itu, subhanallah, nggak bisa ngomong apa-apa, bahasanya tidak bisa tersalurkan. Otomatis orang bisu atau apa? Tuli, otomatis itu, karena dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kita bersyukur mata sempurna, bicara bisa bebas, rambut tumbuh, orang sudah botak jelek lagi, ya. Kita bersyukur bu, iya. Kita syukur diberikan hidup, diberikan makan, diberikan suami, diberikan kehidupan. Orang lain makan aja susah sekarang. Ya, sekali-sekali kita makan siang bareng di sini. Tapi ibu yang bawa, jangan saya nyiapin. Iya, habis ngaji kita makan sama-sama. Nggak usah beli nasi bungkus nasi Padang aja. Nanti dipesan, nanti juga kita mulai bisa. Kumpul-kumpul uang, kita beli nasi Padang, makan rame-rame, lebih indah. Kalau nggak ada uang, utang dulu. Enak aja mau dibayarin dulu. Betul ya. 1, catat. Allah yang telah mengajarkan bicara kepada kita sehingga bisa komunikasi dengan suami, dengan anak, dengan saudara, dengan tetangga. 1, surat 55 1-4. Kita syukuri itu bu, kita bisa bicara. Jadi bagaimana
bicara itu tapi tidak merusak. Surah 55 ayat 1 sampai 4, kemudian surah 50 ayat 18. Tema kita bagaimana bahaya lisan. Artinya Allah berikan mulut bukan untuk mencaci maki, bukan ngomongin orang, bukan menjelek-jelekin tetangga, apalagi suami, walaupun suaminya sudah jelek. 55 1 sampai 4, kemudian surah 50 ayat 18. Tuhan yang Maha yang telah mengajarkan Al-Quran, Ia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Kenapa kita pandai berbicara? Ada nggak orang yang bisu? Ada. Ada yang tuli? Ada yang pekak? Ada. Kita bersyukur sempurna, Bu. Pendengaran bagus, penglihatan sempurna, bicara bisa enak, Masya Allah. Apa kurang kita, Bu? Kurang bersyukur. Saya selalu mikirin untuk diri saya terutama, kelemahan kita itu kurang bersyukur, Bu. Makanya kita membanding orang. Sama dengan saya, paling suka saya melihat wajah jenazah. Kalau ada orang meninggal, saya rugi kalau nggak melihat wajahnya. Saya buka, saya lihat, ya Allah, waktu hidup kamu begitu preman, petenteng-petenteng. Sekarang terbujur kaku, bro. Nggak bisa apa-apa, ditelanjangi orang, Bu. Dimandikan orang, diantar ke liang lahat, ditinggalkan orang. Masya Allah, kemarin begitu dahsyat kekuasaanmu, kemarin begitu sombongmu, kemarin begitu congkakmu, begitu ruh keluar dari tubuhmu, engkau sudah tidak berdaya. Dimandikan, kapan dipakaikan, diangkat ke kuburan, ditanam sendiri. Jadi kalau udah mulai sombong, ingat mati itu, Bu. Astagfirullah. Ketika mata sudah tertutup, ruh sudah keluar, malaikat maut sudah mencabut nyawa, nggak bisa berbuat apa-apa. Suami pun nggak bisa menolong. Cinta betul. Mau nggak ibu saya hidup semati sama suami? Begitu suami meninggal, ibu ikut meninggal bunuh diri, mau? Boro-boro 3 bulan sudah nikah lagi sama ponakan Jokowi. Subhanallah. Iya, itu kan bohong ibu dulu itu. Saya hidup semati, Mas. Dimanapun kemanapun kamu pergi, aku ikut. Pret. Di bawah jembatan mau? Nggak bakalan. Pingin ibu nuntut rumah, punya mobil, punya rumah. Wajar, manusiawi, karena ibu ingin hidup layak. Makanya cari suami, biar kaya raya, yang penting soleh. Sepakat ya? Nggak apa-apa. Biar kaya raya, yang penting soleh. Ini udah jelek, miskin, belagu. Anehnya ibu mau. Kok mau? Sama laki-laki miskin, jelek, belagu. Ih, kenapa? Iya, ditolak dong. Enak kan, bisa milih, punya hak memilih. Ini dapat suami di halte Berlan. Punya apa dia, bro? Cari yang kaya, Bu Ayu, yang kaya, ganteng, muda. Oh, Masya Allah. Memperkenalkan sama orang-orang. Masya Allah, suami beliau ya, udah ganteng, kaya, beriman. Ini udah jelek, buruk, belagu. Ada nggak suami ibu seperti itu? Nggak ngaku. Masya Allah. Iya, surat 50 ayat 1 sampai 4 belum selesai. Sekarang surat 50 ayat 18. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dicatat terus. Ibu menjelekin orang. Kadang kita lebih jelek dari orang. Menjelek-jelekin suami. Saya sering tukang sayur nguping gitu sama ibu-ibu. Yang dijelekin itu ada 3. Pertama suaminya, kedua adik iparnya, ketiga mertua. Mertua saya kalau ke rumah saya makannya banyak. Biar aja. Ya, waktu hidup lah. Yang meninggal jangan diomongin. Oh, ipar saya, Bu, kalau ke Jakarta rumah saya berbulan-bulan. Kenapa yang cari makan kan abangnya? Mertua enak aja tiduran di sofa. Biar aja, Bu. Yang belikan bukan ibu sofa itu. Ya kan itu kerjaan ibu di rumah. Mertua saya itu, Pak, masa tiduran di sofa saya mahal 46 juta. Yang
Yang beli sofa kan anaknya. Mau cungkir balik, suruh aja cungkir balik aja bu di sofa gitu. Yang beli kan anak ibu bilang. Ya, halo masih hidup. Poin kedua, perbuatan lisan yang mengandung dosa ada 7 bentuk minimal. 1, ghibah, gosip, ngomongin orang, menggosip. Cenderung, tapi saya bukan menuduh ya bu, cenderung dilakukan wanita. Saya ulang ya bu. 1, perbuatan lisan yang mengandung dosa. 1, ghibah, menggosip. Yang bagus ibu ngomongin orang, tapi kebaikannya, wah tetangga saya pak, masya Allah pemurahnya, subhanallah, sedekahnya tiap hari, hidupnya sederhana tapi sedekah tiap hari pak, itu yang bagus diceritakan. Anaknya semua berhasil pak, saya iri lihat beliau itu gitu. Itu bagus ibu ceritakan, ibu gosip dalam kebaikan. 1, surah 49 ayat 12, 24, 19. Yang pertama yang berbahaya itu ghibah bu, gosip, kerjaan, cenderung tidak semua wanita. Surat 49 ayat 12 itu aja susah. Surat 24 ayat 9 balik. 19. Ibu 9 balik aja nggak tahu, terlalu. Saya orang Batak, bukan orang Minang, Jawa katanya. Ayo, 49:12. Orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dengar bu, sebentar. Tidak semua ternyata bu prasangka itu dosa, kan sebagian prasangka itu dosa. Kalau prasangka itu prasangka baik nggak dosa. Kayaknya yang sedekah kemarin itu ibu ya, kan prasangka itu kan. Tapi nggak dosa itu. Makanya ditegaskan Allah di Quran ini, sebahagian prasangka itu dosa. Prasangka apa? Prasangka buruk. Kayaknya yang kemarin bagikan mukena itu ibu itu loh, yang duduk di pojok misalnya. Kan prasangka itu, kita nggak tahu persis. Tapi positif itu. Kayaknya ibu itu kok, orang kaya saya lihat mobil aja mahal, walaupun utang. Syukurlah masih bisa dia bayar. Kita bayarnya kagak. Ibu ngenyek aja. Terus. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Oh, tegas di sini. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain, walau pernah salah. Biasanya pasangan begitu bu. Sekali bu salah, itu diingat suami terus. Sekali suami salah, itu diingat terus. Papa sadar nggak waktu awal kita nikah? Astagfirullah. 20 tahun lalu masih ibu bongkar ya, pernah satu suami salah. Sadar nggak, Pak? Waktu papa dulu awal nikah dulu, modal dengkul doang, masih syukur ada dengkulnya. Suami orang lain nggak ada dengkul. Itu kan cenderung kita manusia. Sama kok laki-laki kadang begitu sama perempuan, istri begitu sama suami. Jangan bongkar lagi kata Allah. Ada luka di hati kita itu seperti itu. Ya bunda ya. Kalaupun ibu pernah kecewa dengan suami, jangan bongkar lagi itu 20 tahun kemudian. Suami betul tidak marah, tapi ada luka. Papa sadar nggak dulu tuh nikah itu? Nggak punya apa-apa. Astagfirullah. Dasar orang Tegal gitu. Iya. Ada yang perempuan, ada. Nggak tahu diri papa. Kerjaan cuma bikin telur asin di Brebes katanya. Jangan bu ya, jangan ulang itu lagi ya. Yang baik-baik aja kita bicarakan sama suami. Kalaupun tersinggung ibu, diem. Kalau orang Medan bilang cicing wae, cicing atuh. Dia orang Sunda yang di Medan maksudnya. Cicing. Insya Allah. Awal konflik itu apa bu? Karena mengungkap keburukan pasangan. Itu sebenarnya awal konflik itu. Kalau kita selalu memuliakan kelebihan pasangan, kita tidak akan pernah ribut di rumah tangga. Istri mencari kelebihan suaminya, suami mencari kelebihan istrinya. Rumah tangga tidak akan pernah ribut. Karena mencari kemuliaan itu lewat keunggulan, bukan kelemahan. Suami saya pak, Masya Allah, orangnya pekerja keras pak. Suami saya pak, Masya Allah,
Di luar itu makan, dibela-belain di warteg, asal kami bisa makan enak di rumah. Sering saya pergi suami saya makan warteg siang-siang itu, para temannya semua di restoran. Itu yang ibu kagumi suami. Banyak laki-laki itu, Bu, mengalah di warteg makan. Asal anak istriku ya Allah makan enak di rumah. Ada ya suami ibu seperti itu ya, mengalah dia di warteg. Tiap hari kalau nggak gudeg sampai budek dia itu, tiap hari budek terus. Dan janganlah sebagian kamu mempuji sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Oh, ternyata kalau ngomongin orang, teman sendiri, teman akrab, saudara, sama dengan memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Apa tidak jijik, kata Allah? Pernah nggak ibu makan pahanya saudara yang meninggal itu? Pernah? Makan tangannya? Enggak kan? Jijik kan? Seperti itulah ibaratnya kalau kita ngomongin saudara, seperti makan daging saudara yang sudah mati, kata Allah. Masya Allah, Bu, mengerikan ancaman Allah itu. Terus maka janganlah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Coba lihat bahasa terakhir Allah itu. Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Artinya, kalau sudah ibu lakukan selama ini, bertaubatlah. Insya Allah Allah mengampuni. Bertaubatlah, minta maaflah, minta ampun. Ibu mau nggak sportif pulang dari sini minta maaf sama suami? Telepon diam-diam, mohon maaf ya Pak, selama ini saya terlalu berburuk sangka sama Papa. Berani nggak sportif? Kayaknya enggak lah. Berani ya? Bagus. Iya, jangan cuma nunggu lebaran. Kita kan minta maaf itu lebaran dulu. Oh, jangan minta maaf belum lebaran, kata emang astagfir. Nunggu lebaran baru minta maaf. Padahal Nabi SAW itu kapan saja, anytime, no problem. You know? Can you speak English? Iya. Kapan saja Bu minta maaf. Sama teman, sama tetangga, sama suami. Astagfirullah Bu, minta maaf saya di pengajian saya ngomong sembarangan tadi. Ibu mungkin tersinggung dengan omongan saya, mohon maaf ya. Sportif lah, jauh lebih indah. Orang sangat memuliakan kita kalau kita sportif itu, ya. Sebab tahu Bu, kalau dosa kepada Allah kita istighfar, dosa kepada Allah kita bertobat. Kepada manusia nggak ada Bu tobatnya, harus bertemu. Nggak bisa Bu bertobat atau bernasuha kalau dosa sama manusia. Kalau sama Allah tobat nanti, ibu sholat sunnah 2 rakaat, istighfar ratusan kali sehari, insya Allah ketutup. Tapi kalau saya menyakiti hati beliau, nggak bisa saya minta maaf sama ibu itu. Harus ketemu sama beliau. Maka itu berat sekali dosa kepada manusia itu Bu. Bagaimana kalau sampai mati nggak sempat minta maaf? Di padang mahsyar dicari. Kalau nggak ketemu, ya nggak bisa masuk surga. Kan miliaran nggak manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Sekarang aja 7 miliar manusia sudah kok. Kita tunggu satu demi satu itu Bu. Berat sekali loh. Terus kapan masuk surganya? Sampai ketemu. Misalnya Mbak ini pernah menyinggung perasaan beliau. Nah, Mbak bicara beliau meninggal nggak sempat minta maaf. Di padang mahsyar harus dicari. Allah nggak mau mencampuri Bu, nggak ada urusan dengan Allah. Nggak bisa bertobat dan nasuha lewat itu. Makanya jamu, tahu jamu? Jaga mulut. Jakem, jaga cangkem. Tahu cangkem? Congor. Ya, Masya Allah. Iya, jaga Bu cangkem. Terus. Sekarang 24:19. Sesungguhnya orang-orang yang ingin akan berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman. Puas kalau sudah diceritakan keburukan kawan, puas kalau udah menggosip tetangga, puas kalau udah menjelek-jelekin sahabat, puas.
Tapi jangan ngomong-ngomong sama orang ya Bu, cuma ibu doang. Ibu itu ngomong lagi, Bu, cuma ibu doang. Ibu sebelah, jangan ngomong ya Bu, terus terang, saya cuma ibu doang. Semua ketahuan. Kan gitu cerita gosip itu kan. Beliau ngomong, maaf ya Bu, cuma ibu doang yang saya percaya ini. Iya. Dia ngomong sama beliau, cuma ibu doang loh saya percaya. Akhirnya satu pengajian tahu atau sadaya aku maha. Karena cuma ibu doang. Iya, ini mulut, cangkem tuh cangkem. Terus. Mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Lihat Bu, azab di dunia apa Bu? Hidup gelisah. Kedua stres. Di akhirat neraka. Jadi mohon maaf Ibu jangan marah. Ustadz, ibadah saya jalan, Senin Kamis dilakukan. Tapi kenapa hidup gelisah? Mungkin itu, hobi ngomongin orang. Ya Bu, saya ulang ya Bunda. Mungkin ada ibu mengeluh, saya ibadah jalan Pak, Senin Kamis dijalani, sholat sunnah nggak tinggal, sedekah alhamdulillah. Tapi saya nggak pernah, saya stres tiap hari Pak, gelisah. Mungkin ibu suka menggosip, membongkar aib orang, menceritakan kelemahan orang. Ibu mikir cuma satu orang yang tahu, tapi akhirnya satu pengajian karena cuma ibu doang. Bersambung sampai ke ujung sana ketahuan. Terakhir beliau tahu. Karena begini berjalan terus. Ini bilang ibu doang, Bu, ibu doang loh ini, ibu doang, ibu. Sampai ke ujung terakhir beliau doangnya. Habis satu desa tahu aib orang. Gara-gara ibu yang satu kurang ajar ini. Begitulah kira-kira. Iya. Jadi caranya bagaimana? Kalau kita tahu aib orang, kita diam. Sama suami pun jangan cerita. Astagfirullah, ampuni dia ya Allah. Itu aja kita doakan. Pertama, aibnya tertutupi. Kedua, kita dapat pahala karena mendoakannya, memintakan ampun. Ibu mau pahala atau mau dosa? Pahala kan? Dapat pahala kita menutupi aib orang. Kedua, dapat pahala kita. Kenapa? Tidak menggosip orang. Cenderung wanita memang ini. Cenderung. Gatal aja mulut itu nggak ngomong. Ya kayak makan talas. Ya, ibu tahu talas, keladi. Terus yang kedua, namimah, mengadu domba. Allahu Akbar. Dalilnya, catat. Yang kedua, bahaya lisan yang paling bahaya itu Bu, mengadu domba, namimah. 68 ayat 10 sampai 12. Surat 49 ayat 6. 68 ayat 10 sampai 12. Kemudian 49 ayat 6. Udah Bu semua? Ya, 68 10 sampai 12. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Stop, Bu. Belum dia kecatat. Contohnya begini. Sumpah Bu, saya benar loh Bu ini. Sampai bersumpah Ibu agar meyakinkan orang bahwa gosip itu benar. Untungnya apa sama Ibu? Sumpah Bu, saya nggak bohong ini. Jangan kamu bersumpah, kata Allah. Yang bersumpah itu kebaikan. Demi Allah saya saksi itu betul. Tapi kalau bersumpah untuk menceritakan kejelekan orang, aib orang, keburukan orang, kelemahan orang, double dosa Ibu. Nggak ada untungnya kan? Ulangi. Surat berapa? 68 10 sampai 12. Iya. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa. Bu, mengumbar sumpah demi kebohongan dan dusta. Mengumbar sumpah meyakinkan orang tentang aib orang lain. Kan ngeri kita itu.
Benar Bu, demi Allah Bu, saya benerin. Demi Allah Bu, saya nggak bohongin. Apa untung Ibu bersumpah gara-gara aib orang, mau membongkar aib orang? Supaya Ibu yakin, orang yakin dengan omongan Ibu. Betul, memang real memang itu. Tapi fungsi sumpah itu salah tempat. Bersumpah untuk meyakinkan orang. Kemudian 496. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatannya itu. Contohnya, orang Batak itu gini-gini Pak Munjir, kan merugikan orang Batak semua Bu. Padahal orang Batak itu mungkin yang kasar cuma 2 orang, yang baik 11 orang. Orang Batak itu kasar-kasar. Loh, kok bicara suku? Orang Jawa itu begini, kok bicara suku? Orang Jawa itu jelek cuma 5 orang, yang baiknya 10 juta. Orang Batak itu yang kasar 7 orang, yang baiknya 1 juta. Masa kita korbankan 1 juta gara-gara 1 orang? Karena pernah kita korban gitu ya. Nggak fair gitu loh. Itulah maksud ayat ini. Mengeneralisir masalah. Ya Bunda ya, jangan ya. Ada yang begitu Pak, orang Jawa yang begitu. Astagfirullah. Pas kebetulan dia yang suku Jawa, tapi bukan bagian orang Jawa. Orang Jawa yang lain kan tersinggung. Ya Bunda ya. Ini yang selalu, mulut itu yang aduh mengerikan. Mayoritas orang masuk nerakawan itu karena mulut. Bergunjing kata Rasulullah. Ya. Baik. Yang poin berikutnya, pembicaraan yang tidak bermanfaat. Bukan berdosa, tapi tidak bermanfaat. Apa contohnya? Siapa kasih contoh bisa? Tidak berdosa memang Ibu, tapi tidak bermanfaat. Apa kira-kira Bunda? Ngomongin harta orang. Pak Munjir, saya kemarin ke rumah kawan. Rumahnya besar Pak, lampu kristalnya mahal, mobilnya 17, pembantunya 67. Ibu untungnya apa? Nggak ada kan? Memang nggak berdosa karena ngomong apa adanya. Itu karpetnya Pak, Masya Allah 1,5 meter. Hah? Tebalnya. Begitu diinjak langsung masuk, begitu diinjak meninggal. Iya. Mak untungnya apa Bro? Nggak berdosa nggak, karena real kok. Rumahnya Bu, mewahnya Masya Allah. Saya turun ke garasi, mobilnya 16. Nggak ada yang Innova, semua mahal. Ferrari, Lamborghini, angkot. Iya. Untungnya apa Bro? Nggak ada kan? Makanya di poin ini membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak berdosa, tapi manfaatnya apa? Ya, buka dalilnya. Surah 23 ayat 3. Catat dulu, ada 3 surah ini. Surah 23 ayat 3. Kedua surat 17 ayat 53. Yang ketiga surat 16 ayat 125. Udah catat, udah semua. 23 ayat 3, surah 17 53, 16 125. Udah, mulai 23 ayat 3. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Bu, jauhi, hindari, elakkan, pergi. Bagaimana Pak menyikapinya? Tinggalkan mereka. Contohnya di ruang, di tukang sayur, menggosip. Tinggalkan, maaf ya Bu, saya buru-buru mau ke Perancis gitu. Tinggalkan mereka. Bu, maaf ya Bu, saya buru-buru mau pulang, mau masak dulu. Suami saya mau berangkat kerja. Bukan Ibu bumbui. Yang ada kan membumbui. Oh iya Bu, saya tahu kok suami beliau itu. Satu SMA dulu saya di Sragen itu dulu. Memang Bu, iya sampai bonyang cangkemnya.
Teman saya waktu SMP di Wonogiri dulu, Bu. Memang gitu, Bu, suaminya gitu kan, ibu dulu kayak gitu. Sekarang nggak lagi, dibumbuin malah. Tapi kalau ibu orang beriman, astagfirullah, Bu, maaf ya saya buru-buru ya, saya mau kerja dulu, tinggalkan, Bu. Yang banyak itu apa? Membumbui. Kalau orang Medan bilang si Panggaron, tahu si Panggaron? Mungkin dipanas-panasin, iya, Bu. Ya, hindari ya, Bu. Mulut itu luar biasa potensi nerakanya itu. Terus 17:53. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Tujuan setan begitu, Bu, supaya ibu ngomong aneh-aneh, supaya ibu ngomongin orang. Tahu, Bu, kenapa gitu? Karena setan itu sudah putus asa dari rahmat Allah. Karena setan dan iblis dijamin masuk neraka dan tidak akan pernah masuk surga. Nggak bakalan, Bu. Udah dikutuk Allah, mereka sudah dilaknat Allah, setan dengan iblis. Kalau kita enggak, Bu. Kita sama dengan jin, berpeluang masuk surga, berpeluang masuk neraka. Kita sama posisi kita dengan jin. Jin itu beranak, kita beranak. Jin nikah, kita nikah. Jin punya pasar, kita punya pasar. Cuma bedanya jin melihat kita, kita tidak bisa melihat. Banyak jin di sini. Di tangga rumah itu kadang kalau malam Jumat, ketahuan mereka jalan itu. Cek, 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 cek. Anak saya pernah diganggu jin itu waktu umur 4 tahun. Dia menampakkan wajahnya. Rupanya jin itu jin anak muda, seperti main gitar anak itu. Jadi anak saya teriak, ayo ngamen daya di kamar, ada ngamen di kamar. Ya logikanya ngamen apa di kamar lantai 2 orang, ya kan? Saya naik ke atas, saya nggak melihat dia, anak saya melihat, anak kecil kan lihat jin. Saya bilang, udah kamu, kita hidup berdampingan aja lah, ini rumah saya, kamu boleh tinggal di sini, tapi jangan mengganggu ya, saling menghargai. Hilang jin itu. Setiap rumah ada jin, Bu. Kadang malam Jumat tangga itu, terasa saya itu, cik 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 jalan. Jangan lari-lari, udah jam 10 malam, saya bilang. Saya lihat anak saya kamar tidur pulas. Oh, berarti jin. Kalau jin Islam nggak ada masalah. Yang bahaya itu jin kafir. Itulah ngajak ibu jangan sholat, jangan berjilbab, gelisah di rumah, malas ke pengajian. Berarti di rumah ibu banyak jin kafir ini. Asal mau berangkat, nggak usah berangkat lah, makan mie ayam aja. Seperti Bu Ongko misalnya. Iya. Jadi kalau ibu sudah selalu susah untuk melakukan kebaikan, berpeluang, Bu, di rumah itu jin kafir. Udah nggak usah lah berjilbab, orang lain enggak kok, cuma ke tukang sayur doang, kan gitu kan? Ibu ke tukang sayur merasa sepele, nggak berhijab. Itu kan bukan pak le ibu tukang sayur itu. Kecuali itu abang kandung ibu. Dilihat tetangga kan, suami orang sedang cuci mobil, ibu keluar rumah betul cuma 3 menit, tapi kan aurat ibu kelihatan sama tetangga, suami orang kelihatan sama tukang sayur. Ibu orang Sunda, tukang sayurnya orang Bojonegoro, orang Purwokerto, ngapak-ngapak, orang ngapak orang enak. Kebiasaan ibu sudah begitu, mentang-mentang belanja tukang sayur cuma 3 menit, nggak berjilbab, menyepelekan masalah. Ya, kita jangan mau, kita orang pengajian. Karena jangan 3 menit, 1 detik pun kelihatan orang udah berdosa kita. Rambut, yang boleh dilihat orang apa? Telapak tangan dengan wajah, itu pun bagi kita, Bu. Kalau orang salafi, mata doang kan, ditutup pakai apa namanya? Pakai cadar, Bu. Begitulah mereka hati-hatinya itu. Coba istri-istri orang salafi itu, semua pakai cadar kan. Begini, yang boleh melihat dia cuma anaknya dengan istrinya, ada suaminya. Masya Allah. Dulu ada yang bercadar di sini. Kenapa dibuka? Mbak itu ya dulu bercadar ya. Ada kan dulu kan bercadar kan? Mungkin dilihatnya nggak ada yang bercadar, nggak datang dia, gara-gara ibu.
Iya. Ya. Ya, terus surat berapa sekarang? Hah? Surat berapa, Bunda? Iya, silakan. 16:125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Bu, jadi kita nggak cukup berbuat baik, harus mengajak orang. Serulah dengan hikmah. Dengan hikmah artinya santun, sopan, tidak kasar. Sholat, Bu! Neraka! Orang nggak sholat gara-gara kita. Biar aja gue neraka, manggil lo, kata. Iya, dengan santun, kata Allah. Bu, sholat dia, oh, Masya Allah. Enak banget di masjid, Bu. Adem sekali, AC-nya adem. Ngaji ya, Bu, AC ada 3, pengajiannya enak. Oh ya, iya. Ibu kalau lihat AC, saya bilang ngomong gitu. Langsung. Iya. Kita aja dengan santun. Ngaji ya, Bu. Toh juga siang-siang gini nggak ada kerjaan, Ibu di rumah sama saya. Ikut mobil saya aja. Maaf, siapa yang bawa mobil? Ajak. Kalau perlu penuhin orang, bajak saudara, ajak teman, telepon sebelum berangkat. Bu, ikut saya yuk, nanti siang kita makan-makan. Iya, Bu. Ajak teman, jangan biasakan kosong mobil kalau ngaji itu. Bu, ikut saya yuk, mobil saya kosong kok. Nanti kita makan-makan, Ibu bayar sendiri gitu. Enak aja udah diajak ngaji, mau bayar kita yang bayarin. Ya, tuman nanti itu. Terus Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. tuh, ada yang malas ngaji, Bu. Diajak, dibujuk, di mobil sudah ada. Ya makasih ya, Bu, saya lagi capek. Ibu saya datang dari kampung, nenek saya lagi di rumah. Aja Ibu jangan ngaji. Bebek saya lagi flu. Bebek yang flu dia nggak ngaji. Ada aja alasan. Itulah setan itu. Yang paling sering gini, Bu. Bu ngaji, Bu, kenapa nggak ngaji bulan lalu? Ibu saya datang dari kampung, Pak. Kenapa nggak diajak Ibu? Saya bilang. Itu ipar saya datang dari kampung. Ajak ngaji, ipar. Alasan aja, Bu, supaya bisa ngerumpi di rumah sambil masak talas. Seperti isi Mbak lah. Anak ada di rumah. Siapa yang punya anak sekarang SMP lagi di rumah? Yang nggak sekolah lah, yang mahasiswa kan lagi dibunuh. Siapa? Kenapa nggak diajak ikut ngaji sini? Tapi kamu Ibu bawa suami, bawa anak kan? Giliran ngaji nggak mau bawa anak, bawa suami. Rugi, Bu. Harusnya ke mall sendiri supaya banyak, jangan uang keluar. Ngajinya bawa suami, bawa anak. Giliran ke mall bawa suami, bawa anak, bawa mertua. Habis 3,8. Makan di Mangking. Giliran ngaji nggak mau bawa keluarga. Balik lagi sekarang. Ngaji bawa suami, bawa anak. Ke mall Ibu sendiri diam-diam. Ya dengan yang lain lah. Dengan laki-laki satu, anak gitu misalnya. Ini nggak kolah komol ya Allah, bawa anak, bawa istri, mertua, bawa besan, bawa tetangga. Giliran ngaji, kenapa nggak ngajak suami? Saya bilang, kenapa nggak ngajak anak? Malam Ahad saya di sini loh, Bu. Silakan bawa suami, bawa anak. Bolak-balik saya ngomong, ibu-ibu nggak ada yang datang kok saya lihat. Malam Ahad, Bu, suami istri anak ikut. Ruangan ini 50 orang lagi masih muat. Setiap malam Ahad loh saya ngisi pengajian di sini. Tolong Ibu bawa suami. Paksa dia, disuntik di rumah. Kebiasaan nonton TV, baca koran, nonton TV, baca koran di rumah. Ajak, Bu, suami, ya, malam Ahad ya. Malam Ahad, Sabtu malam Ahad. Pada Isya. Paling nanya doang. Iya, malam Ahad. Udah 4 kali, Bu, setiap malam Ahad. Habis Isya kita ngumpul. Maaf, saya siapin makan loh, makan malam. Gratis. Sampai nambah-nambah kalau makan deh. Malam itu saya siapin makan insya Allah. Jadi Ibu kalau malas di rumah masak, udah ke sini aja makan. Habis makan jangan ngaji pulang.
Di situ saya bikin makanan di kalau malam Ahad itu. Maksud saya itu apa? Begitulah saya supaya umat itu mau ngaji. Ruangan saya siapkan, saya gratis, nggak perlu bayar, makanan gratis. Enggak juga ramai. Subhanallah. Apa salah dan dosaku ya Allah saya bilang. Iya. Tempat saya siapkan gratis, ustadznya gratis, makanan gratis, minum gratis. Iya. Enggak juga rame. Paling 8 orang ibu-ibu yang datangin. Iya, sakit terasa bu. Lukulamu badara balia. Nggak ada bisa kondangan itu bu. Sampai mati bu nggak habis itu. Kalau kondangan bisa titip amplop kok. Saya sering nggak berangkat itu. Berbaur sama perempuan. Saya sekarang nggak pada hadir kondangan itu. Saya titip aja amplop. Tapi kalau ngaji bisa titipin? Nggak bisa kan? Kalau kondangan bisa titip amplop kok. Ibu kan mikirin makan bebas, makan karedok, makan itu, makan ini. Amplopnya 20.000. Giliran kondangan nggak pernah absen. Jam 7 mulai jam 6 ibu udah di sana. Takut habis kambing guling. Segala makanan 40 item dimakan. Ada kambing guling, ada karedok, ada gado-gado, ada pecel lele, semua dimakan. Penyakit ibu itu. Berdiri lagi makannya. Saya perhatikan subhanallah. Ibu tadi udah ngambil segini nasi goreng, ngambil nasi putih, ngambil karedok, ngambil kambing. Perut apa ini saya pikir? Terbuat dari mana lah perut ibu ini? Giliran ngaji ya kayak gini, datang berapa orang? Ada nggak 1.000 orang ini? Subhanallah, masya Allah. Saya hanya muji Allah. Subhanallah, tempat sudah aku siapkan ya Allah, ruangan nyaman, AC dipasang, kamera mahal. Iya, enggak juga datang. Ya Allah ya Rabb. Besok Padang Mahsyar insya Allah saya lepas bu. Saya besok ngomong ini Padang Mahsyarin. Ibu lihat nanti. Ya Allah, aku udah siapkan tempat demi Allah. Aku pingin saudara-saudara sahabatku ngaji, tapi yang datang juga berapa orang ya Allah. Besok rekaman kelihatan ini. Ibu kira nggak kelihatan? Rekaman kita sempurna besok ini. Ngomongan saya ini sempurna rekaman di Padang Mahsyar itu. Saya lepas insya Allah. Yang kena itu orang-orang nggak mau ngaji itu. Ibu di Jakarta ibu tahu nggak? Ya maaf ya bu. Tempat bayar, ustadz bayar, makanan bayar, mereka mau itu. Dulu kan saya di Jakarta, itu bayar tempat mereka itu. Ustadznya bayar mahal, makanannya bayar, tapi penuh ruangan itu. Sebelum datang makan semua, bayar bu, nyetor. Betul-betul diminta satu-satu uang gitu. Iya di waktu saya di Jakarta itu. Tapi ya kalah saja jamaah itu. Logika saya begini bu, mereka bayar tempat, bayar ustadz, bayar makan saja begitu ikhlas ngaji. Di sini gratis, nggak ada yang datang. Apa perlu harus dibayar gitu? Supaya serius gitu ya. Mungkin merasa gratis kok, kita main-main nggak bayar kok gitu ya. Hah? Bukan terikat, ada beban moral. Kalau iya rugi. Dia udah bayar, kita nggak dengarkan rugi. Gimana bulan depan 7 juta satu orang? Supaya serius ngajinya. Masya Allah. Buka sekarang surat berapa? Surat berapa itu? Sekarang masuk 4. Poin ketiga, pembicaraan tidak bermanfaat sudah. Keempat, perdebatan. Surat 29-46, catat dulu. Surah 18 ayat 54. Surat 6 121. Perdebatan yang tidak bermanfaat. Kita dilarang berdebat itu bu. Itu kerjaan orang kafir itu. 29-46, 18-54, 6-1-21. Iya langsung 2946.
Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang lain di antara mereka. Dan kata-kata, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Ibu tahu nggak ini? Halo, boleh ibu catat ya? 23 ayat 2946, iya kan? 1854 ayat surat 6 121. Tahu nggak ibu makna ayat ini? Maksudnya jangan ibu buka perdebatan dengan pendeta. Makanya disebut oleh itu ahlu kitab. Percuma bu, mereka sudah fanatik. Bu, masih Islam lah pak, masih Islam lah bu. Jangan aja mereka berdebat, kata Allah. Maka sudah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghisyawah. Udah tertutup hati mereka, pendengaran mereka. Nggak usah aja berdebat, kata Allah. Beriman aja kalian, kata Allah. Ikuti agama kalian. Ikut ngaji yang benar. Ada juga ngaji yang salah ya. Baca ini ya bu, salawatan 1000 kali dan tidak dapat rezeki. Baca ini sekian kali dapat ini. Nggak ada dalilnya. Kan ada ustaz kayak gitu kan. Baca salawat 2000 kali supaya dapat rezeki, baca ini 4000 kali. Kapan tidurnya ibu? Nggak ada dalilnya itu. Baca ini ya bu sekian ribu kali, baca subhanallah 1000 kali malam jam 2 sampai jam 5. Terus ibu tidur jam sabar tuh, mana ngantuk lagi ya. Nggak usah diikutin yang gitu-gituan itu, yang pasti-pasti aja lah. Kesannya taat ya, baca subhanallah, baca salawat, tapi nggak ada dalil. Yang tidak ada dalil namanya bid'ah. Yang melanggar agama namanya syirik. Itu yang sering diajarkan oknum ustadz, syirik, bid'ah. Ya, ke kuburan minta doa. Kita yang mendoakan mereka, bukan kita minta sama nenek. Dia udah meninggal kakek. Dia butuh doa kita dari cucunya. Ya kalau cucunya soleh, kalau salah nggak juga diterima. Yang benar itu bu, doa anak yang soleh. Kalau anak salah nggak ada. Makanya kita berkepentingan punya anak itu soleh. Biar kaya raya, yang penting soleh. Ini udah miskin, salah lagi. Ya, berikutnya. Surat berapa? 1854 ya? Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran itu bermacam-macam perumpamaan. Bu, mengulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan, kata Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan. Berapa kali diulang itu bu di surat itu? 31 kan. Sampai satu surah 3 kali ayat diulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan. Ibu jalan kaki masih sempurna, baca Quran mata masih terang, ceramah kuping masih bisa dengar, makan masih enak, suami masih bekerja, cucunya cakep-cakep. Apa yang kurang? Gak ada bu kita ini. Yang kurang itu cuma kurang bersyukur. Halo, ngantuk beliau. Bangun, sahur. Iya kasihan, kebanyakan tahajud mungkin. Ya? Ngantuk ya? Manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Tuh Allah pun disuruh bu itu. Manusia makhluk paling bantah. Malaikat nggak pintar bantah bu. Malaikat itu diberikan ilmu, diberikan iman, tapi nggak berikan nafsu. Binatang diberikan nafsu, nggak diberikan ilmu. Kita diberikan ilmu, diberikan iman, diberikan nafsu. Makanya karena nafsu besar, iman kurang, membantah. Bagaimana agar kita tidak suka membantah? Beriman. Yang membantah itu kan nafsu bu. Di belakangnya siapa? Setan dengan iblis. Gak usah ngaji lah bu, mendingan makan. Gak usah berangkat lah, mendingan di rumah. Gak usah ngaji lah, mendingan nonton TV. Suami bukan gitu, banyak di rumah itu. Kok nggak baca koran menonton TV, baca koran nonton TV. Ngaku, betul? Ibu malam ngaji, suami belum tentu ngaji.
Nonton bola dari jam 1 sampai jam 4. Bangun nih ya, Ma. Tolong siapkan kacang Garuda. Astagfirullah. Pakai kacang Garuda lagi. Sekali-kali pakai kacang atom, kenapa? Kenapa harus kacang Garuda? Nggak boleh katanya makan kacang lain, harus kacang Garuda. Kurang ajar itu ya. Terus. Sudah. Sekarang poin kelima ya. 621. Iya, iya. Dan janganlah kamu memakan binatang ternakan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka menantang kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu termasuk menjadi orang yang musyrik. Ibu hati-hati di restoran di Jakarta. Asal rame masuk. Ada jaminan yang punya Islam disembelih itu? Nggak ada jaminan kan? Pak, itu kan daging sapi. Tapi yang bekas masaknya bekas masak babi dia. Kalau orang Medan itu sangat selektif Bu makan itu. Di Jakarta saya lihat jelas restoran Cina. Dia bukan Islam. Asal rame masuk. Alasannya apa? Disembelih kok itu? Betul disembelih. Tapi tempat wadah memasak itu bekas masak sop babi. Mangkok yang dipakai Ibu bekas mangkok babi. Ember tempat dagingnya bekas ember babi. Betul Ibu makan sapi. Saya di Jakarta sering saya pergoki. Udah jelas Cina, kafir, masuk makan di sana. Alasannya kenapa? Restorannya halal kok Pak. Betul Ibu makan sapi memang. Nggak jijik Ibu itu. Mangkoknya itu bekas makan, dia makan babi tadi pagi. Jam 10 Ibu masuk, dikasih sop sapi, bekas mangkok babi tadi. Kalau orang Medan itu Masya Allah, kalau kita makan, minum teh manis saja Bu kita, makan gorengan yang goreng orang Kristen. Apa kata orang? Jangan makan gorengan kau, Kristen itu. Iya Bu, jangan makan itu. Pada goreng pisang kok. Logika mereka apa? Mungkin tadi baru goreng babi. Ibu makan betul pisang, tapi bekas penggorengan itu. Ibu mikir nggak itu? Di Jakarta saya lihat rame. Kalau saya diam-diam, udah masuk saya pesan Bu kadang. Yang punya siapa ini Mbak? Orang Cina, Muslim enggak? Saya pulang Bu, saya tinggalin itu. Saya betul-betul saya tanya itu. Yang punya restoran saya Mbak, orang Cina, Cina Muslim. Enggak lah Pak. Karena saya masuk, kenapa Bu? Karena pelayannya sengaja wanita berhijab semua. Dijebak kita dengan penampilan pelayan. Bukan bohong, dusta. Iya. Saya selektif Bu. Alasan saya masuk sederhana kok. Masya Allah, pelayanan semua berhijab. Wanita berhijab. Logika saya mungkin yang punya orang Muslim. Tapi tetap saya tanya, siapa yang punya? Cina, Muslim? Enggak Pak, pulang saya. Maaf ya Mbak. Harus begitu Ibu. Mau? Bisa? Berani? Ini saya lihat masuk rame makan. Cangkem aja diurus. Mangkoknya itu Bu. Gak jijik Ibu kayak gitu. Ya, berikutnya. Bercanda yang berlebihan dilarang. Surat 9, 65, 66. Ya. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersendau gurau dan bermain-main saja. Nggak boleh Bu. Tadi cuma bercanda kok saya itu. Nggak boleh. Atau bohong dengan canda. Contohnya itu. Apa yang di televisi itu? Stand up komedi ya. Itu kebanyakan bohong itu. Berdosa, dosa besar. Ibu kira bercanda bohong itu boleh? Atau bohong jadi canda? Haram hukumnya.
Kan sering bercanda kan, oh bapak saya begini, ibu saya begini, di stand up comedy itu kan Bu. Itu dia bohong, dia korbankan demi hiburan. Yang dikorbankan ayahnya lagi, oh bapak saya mah begini. Dosa besar dia itu Bu. Pertama yang korbankan ayahnya, yang kedua bohongnya. Jadi banyak hiburan itu yang mengandung dosa. Stand up comedy itu, karena hadiahnya gede itu, dapat mobil, dapat uang. Ada anak ibu yang ikut stand up comedy. Jangan mau ya Bu, itu hanya kebohongan itu dipertontonkan. Terus atas firman Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok. Iya, terus Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. astagfirullah. Gak usah minta maaf, percuma kata Allah, kamu sudah kafir. Jika kami memaafkan segolongan daripada kamu lantaran mereka bertaubat, niscaya kami akan mengasihi golongan yang lain, disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Itulah memperolokkan agama itu Bu. Tapi budaya itu ada di Indonesia itu. Agama jadi olok-olok, hadis jadi olok-olok, nabi jadi olok-olok, gambar-gambar karikatur nabi. Kan dulu kan kena dulu kan, karikatur nabi yang aneh-aneh dibikin kan. Dosa besar dia. Negara juga membolehkan itu kok. Poin berikutnya, mengejek orang lain. 49:11. Mengejek, memperolok orang lain. 49 ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Lihat Bu, memanggil teman dengan panggilannya si pincang, si buta, si ini, si peot, si hitam. Iya nggak boleh. Si gendut. Ibu udah ke rumah saya, ke rumah si gendut itu gitu. Olga, macam-macam gitu. Jangan panggilan membuat dia tidak nyaman. Dilarang dalam Islam. Si jelek, emang ibu cantik. Si pesek, emang ibu mancung. Sama kok, lebih kurang aja kok. Dilarang, kenapa? Menyakiti orang. Ya, ayat terakhir ikut berprasangka buruk 17:36. Ikut berprasangka buruk, ikut-ikutan, udah buruk orang ikut dia buruk. 17:36. 17:36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Penglihatan, pendengaran, dan hati. Menurut ibu, lebih banyak ibu mendengar yang baik atau yang buruk dalam pergaulan? Yang buruk. Ngumpul dikit sudah ngomongin orang. Di tukang sayur ngomongin orang. Di pengajian ngomongin orang. Pendengaran, penglihatan, hati akan diminta pertanggungjawaban kata Allah. Kalau mata mungkin bisalah kita selektif. Kalau hati mungkin kita bisa menahan diri. Tapi pendengaran ini, iya kan? Gabung dikit udah ngomongin orang. Ibu sungkan pulang duluan atau sungkan permisi, takut menyinggung dia kan? Ibu berdiri juga di situ. Harusnya enggak, ibu. Maaf ya Bu, saya buru-buru mau ke Tegal gitu. Ya, ada pertanyaan.
Orang bertanya itu cerdas. Ya. Bu Ayu, pertanyaan ayah. Mana? Pakai mic. Nama, status. Assalamualaikum. Nami. Nama Ibu Yanti. Ibu Yati. Iya, pertanyaan Bu Yat. Jadi gini Ustaz, kemarin saya di grup, ada di grup, salah satu grup. Jadi ada nih bacaan kan kalau di Al-Quran Allah. Iya. A-nya satu Iya. di belakangnya. Terus Terus di grup itu nge-share yang Allah, A belakangnya 2. Terus saya bilang, perasaan kalau di Al-Quran satu. Saya bilang A-nya kok 2, ini takutnya lain arti. Gitu gimana? Sebentar. Kalau bahasa Arab itu Allah, benar juga kok, nggak salah. Oh, gitu ya. Secara hukum fikih nggak salah kok, Allah tetap, atau Allah benar. Cuma lazimnya A1 ditulis bahasa Indonesia. Sebenarnya tidak merusak arti kalau itu. Nggak, misalnya kan Allah, kalau tadi zikir ya, Allah kan sah. Atau Allah, nggak merusak arti. Nggak apa-apa sih. Ustaz belum pernah ngebahas itu loh Ustaz. Iya, nggak apa-apa karena dari konotasi bahasa Arab juga nggak merusak itu kok. Allah atau Allah sama. Oh, sama. Iya. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang barusan Ustaz ya, kalau kita lihat dari tulisannya, Iya. kata Allah itu, langit itu kan berdiri ya, Iya, alif. Nah, kalau yang apa, tentunya A-nya harusnya 2. Iya. Kalau kita lihat dari Iya. Jadi sebetulnya yang betul itu Allah itu tulisannya A, L, A, H gitu. A-nya harusnya 2 sebetulnya kalau kita lihat dari. Iya, kalau dari bahasa Arabnya kan, kan 2 harokat itu kan. Iya, 2 harokat memang itu. Cuma diterjemahkan ke bahasa Indonesia memang berbeda. Karena udah kebiasaan sih. Karena ini kali Melayu Ustaz, terjemahan Melayu itu. Karena waktu di share itu orang Malaysia yang. Iya, mereka lebih ketat sebenarnya dari kita. Makanya kalau menulis, sebenarnya Al-Quran itu jangan terjemahkan ke bahasa lokal. Karena bahasa Arab itu nggak bisa diterjemahkan ke bahasa lokal. Dan ini Ustaz, itu kan harokat itu berpengaruh ke arti ya? Iya, yang 2, 3, 5, 6, 7. La dengan la. Tapi tidak semua juga. Tidak semua, Bu. Tidak mutlak. Panjang pendek itu mempengaruhi arti, tidak mutlak Ada sebenarnya. beberapa yang. Iya, memang sebagian mempengaruhi arti, iya betul. Tahlil itu kan karena tahlil itu kalau la-nya satu harokat artinya malah bertolak belakang gitu. Iya. Karena ada yang harokatnya berbeda, artinya udah lain. Macam saya lah, siapa nama saya? Munzir. Ada yang membaca saya Munjir, salah. Artinya udah jahat sekali. Kalau Munzir, penyampai. Abdul Munzir, hamba yang suka memperingati, menasehati. Itu arti Munzir. Ya, Abdul Munzir, hamba yang suka menasehati. Tapi kalau Munjir, oh udah lain ceritanya. Jadi saya bukan Munjir, Munzir, Z. Bukan J, ya. Iya. Ya, Ibu. Tanya aja ke Ibu ragu. Apa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kemarin saya kedatangan teman. Saya juga datang, teman saya. Temannya laki-laki perempuan. Masih sepupu Oh, masih saudara. Perempuan atau laki-laki? laki-laki sama istrinya. Oh ya, oke. Terus? Dia adiknya apa masih sepupu, dia itu anaknya adik mama saya. Oh, berarti sepupu kandung itu. Sepupu kan. Boleh oleh nggak dia? Kemarin terus, Dia datang boleh oleh nggak?
Oh, keterlaluan itu. Jadi kita saya anjurkan, Bu. Saya anjurkan kalau kita ke rumah orang bertamu disunahkan boleh-oleh loh. Bukan oh iya betul. Ibu saya tidak mau berumah ke rumah orang kok nggak boleh-oleh. Disunahkan kita oleh-oleh itu. Lain kali tegur, oleh-oleh mana gitu aja. Hah? Apa? Ya nggak boleh minta, tapi kok keterlaluan nggak bawa kan harus diingatkan. Masa datang nggak bawa, datang giliran di rumah makan nambah dia. Enak aja. Iya langsung. Dia datang curhat ke ibu saya. Dia mau mengundang anak, mau menikahkan anaknya. Dan dia satu lagi dia itu punya adik tapi tidak satu bapak. Satu ibu berarti bukan adik kandung itu. Iya, bibi saya itu menikah tahu berapa kali sih nggak ngerti. Cuman pokoknya tidak satu bapak. Iya, iya. Nah, rumahnya itu kan rumahnya bibi saya itu ditempati dengan adik perempuannya itu. Yang bukan satu bapak itu ya, iya. Dan tiba-tiba dia datang ke rumah sepupu saya itu yang lagi itu dia bawa senjata tajam minta sertifikatnya, sedang ribut-ribut gitu. Dan terus dia tanya apakah dia datang ke rumah saya gitu. Saya bilang enggak, saya sudah putus hubungan sama dia karena dia tidak sopan, saya bilang. Terus jadi jangan bilang-bilang kalau saya mau mengundang perkawinan sama adik saya itu, kata dia. Terus dia bilang, dia tanya, itu kalau warisannya itu dia dapat nggak Ustaz? Yang perempuan adik lain? Yang enggak loh, orang lain ayah. Lain ayah nggak dapat ya Ustaz? Lain ayah, dia bukan kandung. Seperti bu ini misalnya, adik saya tapi ibu kita adik kakak, dia kan dapat warisan. Ayah kami beda. Ya memang rumah itu juga bukan dari ayah. Iya nggak bisa dia. Yang warisan dapat dari ayahku, dia dapat dari ayahnya. Betul, ibu kami sama, tapi ayah kami beda. Warisan lewat garis ayah. Rumahnya nama ibunya, tapi dari hasil bapaknya suami pertamanya. Coba ulangi. Coba. Rumahnya atas nama ibunya. Oh, Tapi hasil perkawinan pertamanya bukan dari perkawinan keduanya. Tetap dapat lah karena ibunya kan ikut punya andil di rumah itu. Kalau itu iya. Tapi kalau seperti ini, kami satu ibu dan ayah. Rumah saya nggak bisa dia minta jatah dari saya. Tapi kalau seperti itu iya, karena ibunya andil proses pembelian rumah itu gitu loh. Beda dengan kasus yang tadi. Kalau cerita ibu itu benar, berarti dia boleh. Ya karena ibunya kan dibeli itu, ibunya kan sedang nikah dengan ayahnya. Ulangi deh, bingung ya? Gimana ceritanya? Ibu aja bingung, apalagi saya. Bibi saya menikah, dapat anak dua dari perkawinan pertamanya. Oke. Perkawinan keduanya, dia tidak dapat apa-apa dari suami yang kedua. Yang kedua, oke. Menghasilkan anak perempuan satu. Waktu dengan suami pertama punya rumah sudah? Sudah punya rumah. Dengan suami pertama? Iya. Oke, terus nikah lagi dia? Iya, tidak punya apa-apa. Dengan suami yang kedua? Iya, punya anak doang, tapi tidak memberikan harta. Si laki-laki yang kedua itu? Jadi, Pertanyaan ibu? pertanyaannya, karena anak perempuannya ini menuntut harta dari mamahnya. Oh, nggak bisa. Karena itu bukan dari ayahmu, goblok, bilang aja. Ya itu kan, nah, iya, itu heboh deh, heboh. Karena harta itu dapat dari suami gue yang pertama, bukan dari ayah lu miskin tahu gitu. Iya, nggak ada hadiah, yang berhadiah dari anak pertama dong. Itu ayahnya punya. Ayahnya numpang. Iya, ayahnya kan numpang di situ kan. Usir. Shh, langsung deh ibu. Kalau gosip nomor 1. Ada lagi. Ya ini ibu ini sebentar ya bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shh. Jangan dibukan mancing emosi saya lagi ya. Jadi tadi Pak Ustadz bahas masalah makanan ya, kita jajan di luar di warung atau di tempat makan. Gimana dengan yang kan banyak ya warung-warung di sekitar kita ini yang ramai sekali. Iya. Kebetulan tuh pas lagi mau beli makanan, mereka tuh pakai yang kayak sesaji. Iya, iya. Yang restoran itulah ya. Iya, iya. Dan di sekitar kita ini banyak sekali kayak gitu. Itu Iya. gimana? Jangan mau. Iya dong, dia kan syirik gitu. Kita beli makanan yang dia dalam proses itu syirik, pakai sajen. Saya nggak mau itu, Bu. Betul yang melakukan perbuatan syirik dia, tapi kita sama dengan membiarkan kesyirikan karena makannya kita beli. Contohnya buka warung bakso supaya rame, pakai paranormal, pakai dukun. Kan ada kayak gitu kan? Kadang saya bingung, Bu. Di sini jual bakso, sini jual bakso. Yang di sini penuh, nggak ada sepinya. Yang sebelah sepi aja. Saya something wrong, ada yang salah itu. Rasa baksonya sama kok bisa yang sana penuh, yang sebelah sepi? Pakai pesugihan gitu. Pakai jin dan jun. Dipanggil jin. Kawan saya bisa melihat jin, Bu. Ceritanya begini. Shh, ada penjual bakso di Jakarta laris banget. Dia bilang begini sama Jir, tahu nggak itu? Tuh. Itu depan tokonya itu, Bu. Jin itu begini. Manggil. Dia bisa lihat jin. Iya. Akhirnya orang terus nggak putus-putusnya makan ke situ. Itu tuh lihat jin itu depan itu katanya. Pakai jin. Ada tapi tidak semua ya. Mau usah makan ke sana, Bu. Syirik dia. Ya kecuali ibu goblok kan. Tapi sebagusnya, Bu, tahu atau tidak tahu janganlah. Kan nggak masuk akal. Jual bakso, sini penuh, sini nggak ada orang. Kadang rasanya enak, sama-sama enak. Restoran juga begitu. Yang satu penuh, yang satu nggak ada orang. Iya. Ya Allah, bengong dia. Ini Ustaz, jadi saya nih ada kalau nana modal nih, biasanya kita kan misalnya kerjasama, dia punya toko, biasanya kalau ini nanam sekian, cuman saya karena takut riba, jadi saya bilang terserah kasih datanya. Gitu. Maksudnya nggak usah ditarget-targetin. Iya, tidak ada nilai awal gitu. Iya gitu. Sepakat dia ngasih, saya ngasih sih, ya udah nggak apa-apa. Kemarin ini saya nggak punya uang cash itu Ustaz, jadi saya punya emas batangan. Iya. Berapa batang itu? Saya nggak punya ini Ustaz, nggak punya uang, jadi ya saya ada nih ini emas gitu. Emas. Ya udah Bu, nggak apa-apa katanya. Modal dia lah ya. Modal dia nggak apa-apa katanya. Nah dia gadein emas itu. Ya. Saya bilang, ntar saya jual aja dulu deh, katanya jangan Bu, katanya ntar susah lagi ibu pembeli, jadi nggak apa-apa Bu, ini pegadaian sapi kok, katanya gitu. Udah nih Bu Ustaz, nah tetap saya sih dikasih berapa aja. Nah itu maksud saya itu yang itu riba atau enggak? Kalau riba dia atau saya gitu loh. Sekarang pertama begini. Sepanjang tidak ada perjanjian awal, Bu ini mas saya sebagai pegangan ibu sama saya sekian persen, itu baru riba. Tapi kalau itu kan hasil sebenarnya, bagi hasil, walaupun angka tidak disebutkan. Soal dia bohong misalnya untungnya gede sama ibu kecil, itu urusan dia. Tapi ibu ikhlas enggak ribawi. Yang membuat ribawi itu kalau ibu sebutkan, Bu mas saya 1 kilo tapi sama saya sebulan sekian, itu iya. Jadi kesannya nanti ibu ngambil itu keuntungan, ibu nggak ada urusan rugi dengan untung, ibu malah zolim namanya kan. Tapi kalau dia berbagi dengan ibu keuntungan, ya sudah nggak ada masalah. Tapi kalau emas itu digadein itu gimana? Nanti suatu saat biasa ibu minta di penggadaian, kan ibu yang rugi.
Misalnya Dia sih tempat yang udah kan saya baru 2 kali ini nih kalau soal emasnya, kalau usahanya sih. iyalah, taruhlah ibu digadaikan mas ibu. Tiba-tiba butuh uang ibu-ibu. Dia yang gadein. Iya, mas ibu digadaikan sama dia. Suatu saat ibu butuh uang, ibu minta kembali emas itu. Tiba-tiba utangnya masih numpuk, kan nggak bisa diambil emas itu, rugi ibu. Kalau saya nggak berani bu. Alhamdulillah selama ini ya nggak ini gitu Ustaz. Iyalah, menjaga kemungkinan. Kalau saya tuh memang kan dia jajan. iya, niat ibu bagus. Cuma di kemudian hari ibu butuh uang, kan kita minta emas kita kan. Bu, mohon maaf bu, saya butuh uang. Suami saya mau kawin lagi misalnya. Apa ya, minta emasnya. Tiba-tiba dia masih di pegadaian, utang dia numpuk, kan nggak bisa diambil emas itu. Yang rugi ibu. Kalau saya tidak berani bu mengkasihkan orang untuk menggadaikan harta sejenis emas gitu. Kalau saya, saran saya, mendingan minta sekarang mumpung dia belum rugi. Ibu kalau ingin membantu dia, kasih bantu utangan uang aja, jangan bentuk barang emas. Jadi gini Ustaz, kita tuh udah kayak saudara Ustaz. Iya, saya ngerti. Sama dia usaha gitu Ustaz. Jadi insya Allah sih yang beliau nggak pernah seperti itu gitu. Ya mudah-mudahan lah ya. Tapi kalau terjadi apa-apa kan kita dirugikan kan. Oke, ada pecahan lain. Ibu yang baju jilbab kuning yang dari Golkar ada? Oh iya. Oke, baik, kalau nggak ada, ibu malam Ahad bawa suami ya. Insya Allah kita pada Isya kita mulai malam Ahad, Sabtu malam Ahad. Apa? Pada Isya jam 8 kita mulai. Ibu lebih cepat datang bagus, makan dulu. Siap kalau ibu terlambat, makan dulu, tengah 9 nanti baru mulai ya. Datang makan, kita pengajian. Tapi kalau hari ini saya nggak menjadi makanan karena ada yang saum ya. Terima kasih, saya juga mau berangkat, mau cuci darah. Doakan saya cepat sembuh ya. Saya masih cuci darah 2 kali seminggu, hari Senin Kemis. Ya, doa saya mudah-mudahan saya tetap sehat, bisa mengisi kajian insya Allah. Doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.